Apakah pada saat sujud kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat kepada Allah waktu dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa. Berdoa waktu sujud tak ada khilaf ulama, disyariatkan. Di mana letak khilafnya? Ada 3. Pertama, doa berbahasa Arab. Yang kedua, doa yang ma'zur. Ma'zur itu artinya ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Yang ketiga, doa berbahasa Indonesia. Doa yang ma'zur, sepakat ulama boleh dibaca waktu sujud. Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab, sepakat ulama mengatakan batal, tak boleh. Doa yang berbahasa Arab, ikhtilaf, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Saya ulang 3 pendapat. Yang berbahasa Indonesia, berbahasa asing non-Arab, sepakat batal. Yang berbahasa Arab, ikhtilaf, sebagian mengatakan batal, sebagian tidak. Yang doa maksur ada dalam Quran, ada dalam sunnah, sepakat ulama boleh dibaca. Lalu bagaimana solusinya? Saya mau menjual tanah Pak Ustadz. Kalau saya bacakan bahasa Indonesia takut batal. Kalau pakai bahasa Arab, saya belum bisa bahasa Arab. Ya Allah, tanah itu antara Sukakarya dengan Taman Karya, panjangnya 5 kali 10 meter. Di sampingnya ada ruko, payah menerjemahkannya. Maka doa itu dibaca dalam hati, tidak dilafazkan. Anak saya itu mau masuk UI, ya Allah, fakultas kedokteran, jurusan kedokteran gigi. Gimana mau bahasa Arabkannya? Maka dibacakan bahasa kita, tidak dilafazkan lidah, dalam hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Apa yang berbisik. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat pada hamba kami, lebih dekat daripada ulat lehernya sendiri. Tentang kedekatan Allah Ta'ala. Jadi jangan khawatir kita tak didengar Allah doa saya ini karena dalam hati. Tak, Allah Maha tahu. Nah, itu solusinya. Juga sudah sering saya sampaikan, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Hadis sahih riwayat Muslim. Posisi terdekat antara hamba dengan Allah SWT adalah ketika sujud. Karena itu perbanyaklah doa. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini harus sholatnya seperti Nabi SAW, bacaannya seperti Nabi SAW, kecuali waktu sujud dan tasyahud akhir. Waktu sujud kita harus seperti doa Nabi, tapi boleh menambah doa. Setelah tasyahud akhir sebelum salam juga boleh menambah doa. Syaratnya harus dalam bahasa Arab, nggak boleh berdoa selain bahasa Arab. Jadi sujud tuh kemudian subhanallah wa bihamdi, kemudian nambah doa apa saja silakan, asal dalam bahasa Arab, karena diperintah oleh Nabi SAW. Setelah tasyahud sebelum salam doa apa saja silakan, asal dalam bahasa Arab, perintah Nabi. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, sholatnya batal, karena sholat itu tidak boleh campur dengan bahasa selain Arab. Nah, kalau bahasa selain Arab boleh dalam hati, doanya dalam hati, sujud agak lama tapi batin dalam hati saja boleh. Tapi aja suwe-suwe, engko malah hilang kabeh itu. Jadi doa selain bahasa Arab boleh dilintaskan dalam hati saja, begitu. Memohon perlindungan dari riya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, coba sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala perbuatan syirik yang saya tahu, dan aku istighfar dan memohon ampun
dari perbuatan yang saya tidak tahu. Yang dimaksud apa? Berlindung kepada Allah dari perbuatan yang bisa menjatuhkan saya dengan sengaja kepada syirik, atau bisa menjatuhkan saya tidak sengaja dengan syirik. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang sengaja atau tidak sengaja. Apalagi hal-hal yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja, insya Allah kita memohon perlindungan, dan insya Allah kita orang mukmin tidak mau sengaja-sengaja dengan sungguh-sungguh kita melakukan syirik. Tak ada orang mukmin sengaja melakukan syirik, tapi kita memohon perlindungan. Tapi yang sering terjadi adalah sering kita jatuh dalam syirik, jatuh dalam riya, tapi kita tidak tahu, tidak sadar itu riya. Kita tidak sadar itu syirik. Makanya kita memohon istighfar. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Memohon perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan yang salah, atau salah niat, atau salah berbuat. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Bisa sebenarnya cari di Google doa perlindungan dari syirik, InsyaAllah keluar hadisnya, riwayatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang membola-balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ini doa termasuk sangat bagus. Rasulullah SAW sering membaca dan dijaga di dalam salatnya, di dalam sujud. Dan doa dalam sujud kapan saja boleh. Sujud pertama, sujud kedua, sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sampai sujud terakhir, semuanya boleh. Selama bersujud bebas berdoa. Tapi kenapa kebanyakan dia doa di sujud terakhir? Mungkin dia khawatir kalau sering doa di setiap sujud, nanti dia salah hitung rakaatnya. Ada orang pas dia bangun dari sujud, karena panjang sujudnya, dia berdiri, aku di rakaat berapa ya? Nah, lupa. Makanya ada usulan dari ulama, jadikan doanya di sujud terakhir, supaya tahu habis itu mau sudah langsung tahiyat dan salam. Tapi boleh enggak saya setiap sujud doa? Boleh. Rasulullah SAW bersabda, aqrab ma yakunul abdu ila rabbi wa huwa sajid. Sebagaimana hadis yang sahih, dekat posisi seorang hamba di sisi Allah, dekat sama Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Fa akthiru minad du'a, barbanyalah doa. Dan saya dorong jamaah untuk berbanyak doa dalam bahasa Arab. Tapi boleh enggak dalam bahasa Indonesia? Boleh. Dalam sujud boleh dalam bahasa Indonesia. Kalau kita tidak mampu menghafal doa yang berbahasa Arab. Karena inti daripada doa adalah menggunakan bahasa yang kita fahami. Kalau saya mengerti, misal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ini kan sudah banyak orang tahu, berarti boleh pakai bahasa Arab karena sudah tahu maknanya. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan bahasa Arab. Faham gak artinya? Faham, berarti boleh gunakan dalam sujud. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini bahasa Arab, tapi saya sudah faham, berarti boleh digunakan dalam sujud. Tapi ada hajat-hajat, ada curhat, ada ingin mengungkapkan sesuatu, ada masalah yang kita hadapi, tidak faham doa bahasa Arab sesuai hajat kita. Boleh enggak saya gunakan bahasa Indonesia? Boleh gunakan bahasa Indonesia. Yang jelas yang tidak boleh mengganti bahasa adalah tuntunan salatnya. Misal Al-Fatihah, Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku', Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud, kemudian tahiyat, tidak boleh diganti bahasa. Tapi kalau sudah tunaikan kewajibannya tersebut, selebihnya anda bebas.
Tapi saya lebih cenderung kepada doa berbahasa Arab. Kalau memang hafal. Ketika ada satu bagian dalam salat atau dalam ibadah disebut dengan mustahabbah, bukan bagian dari wajib, maka hukum mustahabbah itu memberikan konsekuensi perluasan, fleksibilitas dalam pengamalannya. Sepanjang yang diamalkan itu masih ada dalam frame tuntunannya, masih ada tuntunan dalil-dalil syariatnya. Misal, saya beri contoh. Dalam sujud saat sholat, sujud apa hukumnya? Wajib karena bagian dari rukun. Anda tidak sujud, batal sholat Anda. Tapi bacaan sujudnya apa hukumnya? Sunnah. Ya, subhana rabbiyal a'la. Ada pilihan 8 bacaan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang lain dan seterusnya. Pertanyaannya, lihat baik-baik. Bukankah Nabi mengatakan aktsirud doa, perbanyak doa saat sujud? Perbanyak doa. Sekarang kalau saya mau berdoa, boleh nggak saya berdoa yang saya butuhkan? Bacaannya belum pernah disebutkan oleh Nabi, tapi kebutuhannya saya rasakan sekarang. Saya kan nggak bisa membacakan sesuatu, misalnya, mohon maaf, yang sekiranya tidak saya alami. Saya minta, tapi saya nggak butuhkan. Saya butuh air, bukan butuh spidol. Apakah mungkin saya katakan, ya Allah, bawang belikan saya spidol? Berikan saya spidol, berikan saya spidol. Mustahil, pasti saya minta air. Jelas sampai sini? Maka dari itu ketika Nabi mengatakan perbanyak doa dalam sujud, perbanyak doa dalam sujud, itu artinya boleh kita memperbanyak doa dalam sujud sepanjang apa yang kita butuhkan itu yang kita mintakan. Hanya teknisnya diatur oleh para ulama. Jika bacaan itu disebutkan oleh Nabi, maka ungkapkan, lafadzkan. Misal, Nabi membaca misalnya dalam sujudnya, misal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, lebih panjang lagi. Allahumma nawwir fi lisani, Allahumma nawwir fi qalbi, Allahumma nawwir fi sam'i, Allahumma nawwir fi hayati. Misal, ketika Anda mendapatkan bacaan-bacaan semacam ini, Nabi pernah bacakan, maka Anda boleh kemudian mengulangi dan melafadzkannya. Tapi jika Nabi tidak pernah melafadzkannya, untuk kehati-hatian kata para ulama, Anda boleh meminta apa yang Anda hajatkan, tapi cukup dalam hati saja. Tidak perlu dilafadzkan di sini. Paham ya? Maka misal, maaf, Anda sedang akan menempuh pekerjaan besok. Ada pertaruhan dalam proyek Anda. Sujud minta pada Allah, boleh. Tidak harus dilafadzkan. Minta dalam hati Anda, mohon. Anda yang duhai sedang akan lamaran besoknya. Ya, belum akan ditentukan diterima atau tidak, gitu kan? Masya Allah, minta kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Rab, dan sebagainya. Taib, duhai Anda yang akan besoknya ujian misalnya, akan menentukan dalam ujian perkuliahan Anda. Dalam sujud minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini?